Hai guys, ini day in my life nih guys. Ketika lagi pulang ke rumah, musim kemarau lagi keras-kerasnya nih. Matahari seperti berdiri tepat di atas kepala ya. Panasnya bukan cuma terasa di kulit, tapi menekan sampai ke kepala. Bikin pikiran ikut kering nih. Tanah retak, rumput menguning. Udara siang seperti berdiri diam tanpa angin teh. Bukan cuma panas, perubahan di kampung juga terasa semakin signifikan. Harga-harga naik pelan-pelan. Tapi pasti, belum lagi nilai emas yang naiknya seperti menggila ya. Kalau kita lihat berita-berita, itu bukan cuma sekedar kabar ekonomi tuh. Itu tanda zaman sedang berubah cepat nih. Apa? Upah UMR ke depan mungkin makin tak ada harganya. Lalu rencana hidup seperti apa yang sebenarnya harus kita pilih? Kemarau kali ini datang tepat di awal tahun 2026. Semoga saja tidak berkepanjangan. Kita pernah melewati kemarau seperti ini di tahun 90-an. Anak-anak masa itu pasti ingat lah, jalan-jalan berdebu, sumur surut, ditambah kabut tebal di tengah jalan yang bikin jarak pandang semakin pendek. Alam seperti sedang mengulang cerita lama. Tapi justru karena tidak ada hujan, sungai hari ini jernih sekali. Airnya tenang, bening seperti kaca yang mengalir pelan. Batu-batu di dasarnya mulai terlihat tuh. Ikan kecil-kecil lalang tanpa takut. Sungai ini seperti menunjukkan wajah aslinya. Bersih, polos, tidak keruh oleh limpahan dari darat. Hari ini aku sengaja jalan ke sungai buat mandi. Sudah lama sekali rasanya tidak melakukan ini. Dulu, ini hal biasa. Bahkan sesuatu yang direncanakan. Sungai itu kamar mandi tuh. Kolam renang, tempat bercanda, tempat mendinginkan kepala, tempat melepas lelah setelah seharian beraktivitas. Kalau kau ingat istilah sungai Pak Rahmat, nah ini paling sering nih anak 90-an pasti ingat nih. Itu tuh bukan sekedar nama tempat tuh. Itu titik pertemuan lintas desa, lintas kampung. Tempat anak-anak trans nih dan warga kampung sekitar berkumpul. Anak 90-an pasti tahu rasanya mandi di sungai rame-rame. Nggak ada undangan resmi, tidak ada dokumentasi, tidak ada kamera, tapi disitulah pertemuan paling hidup yang pernah terjadi. Orang datang bukan cuma untuk mandi tahu. Mereka datang membawa cerita. Anak-anak lompat dari batang kayu, ada yang belajar berenang, ada yang cuma duduk di batu sambil rendam kaki. Ada yang kejar-kejar ikan, tawa bersahut-sahutan lah pokoknya. Tidak ada sekat di desa. Tidak ada batas sosial, sungai menyatukan segalanya. Itu pertemuan legendaris yang tak pernah direkam kamera. Tapi terekam kuat di ingatan. Sungai bukan cuma ruang fisik, tapi ruang sosial. Disitulah kita belajar bercampur, bercanda, berani. Bahkan mungkin ada yang cinta monyet-monetan tuh diam-diam di situ tuh di tepi sungai. Dan tanpa kita sadari, ketika sungai mulai jarang kita datangi, yang hilang bukan cuma kebiasaan mandi, tapi keakraban sosial itu ikut hilang. Sungai dulu mendekatkan kita, sekarang jarak kita dengan sungai membuat jarak tumbuh antar manusia. Sekarang, sejak sering keluar kota, hidup terasa makin modern. Air tinggal putar keran, kamar mandi bersih, wangi praktis. Tapi badan malah makin jauh dari yang alami. Tuh lihat perutku sekarang mulai buncit nih. Bukti usia berjalan. Tapi juga bukti gaya hidup berubah. Dulu badan bergerak terus, sekarang lebih banyak duduk. Kerja di depan meja, perjalanan jauh naik kendaraan, makan tidak teratur, gula masuk lebih banyak dari energi yang keluar. Tidak bisa lagi bohong seumur hidup. Dulu badan ringan, lari ke sungai tanpa pikir panjang, sekarang napas sejak. Kadang terasa berat, naik tangga sedikit sudah terasa. Mungkin bukan cuma faktor usia ya, tapi juga hidup yang semakin tidak seimbang. Banyak duduk, banyak pikiran, kurang gerak, kurang kembali ke alam. Begitu kaki menyentuh air sungai, ada rasa langsung berdebar, dingin alami. Bukan dingin buatan, kulit seperti langsung bernapas, tubuh seperti diingatkan kembali caranya merasa. Aku duduk di batu,
biarkan air mengalir. Nah, hari ini aku mandi dan biarkan air mengalir. Rasanya itu bukan cuma segar, tapi menenangkan. Seperti ada yang perlahan mencuci badan yang tak terlihat. Air ini mengalir tanpa suara keras. Tapi pesannya jelas ya, dalam hidup tak perlu selalu cepat. Di kota semuanya cepat, waktu cepat, kerja cepat, uang cepat habis, harga naik cepat. Tapi ketenangan turun pelan-pelan. Di sungai, air mengalir dengan ritmenya sendiri. Tidak tergesa, tidak memaksa, dan anehnya di situ justru kita merasa cukup. Tidak ada shower, tidak ada sabun mahal, tidak ada keramik yang mengkilap. Tapi rasa yang hidup dulu sering kurasakan ya. Air ini seperti mengingatkanku dulu aku tumbuh dari tempat seperti ini. Badanku dibentuk oleh tanah, matahari, dan air sungai. Bukan oleh ruangan yang kadang ada AC-nya. Sungai bukan cuma air, sungai adalah ingatan, sungai adalah saksi masa kecil. Saksi tawa, saksi persahabatan, saksi hidup yang sederhana tapi penuh. Aku sadar mungkin yang berubah bukan cuma badanku, tapi jarakku dengan hal-hal yang sederhana yang dulu membuatku sehat. Jalan kaki, mandi di sungai, berkeringat, ketemu orang, tanpa janji pun bisa gitu. Hidup dekat dengan alam. Anak-anak 90-an, apa cerita kalian di sungai? Masihkah ada sungai tempat kalian tumbuh? Atau sekarang sungainya sudah sempit, kotor, bahkan hilang? Karena ketika sungai hilang, bukan cuma air yang pergi, tapi juga ruang kita untuk menjadi manusia yang dekat satu sama lain. Hari ini aku mandi bukan cuma untuk bersih, tapi untuk mengingat. Mengingat bahwa tubuh ini tidak diciptakan untuk duduk terus. Mengingat bahwa hidup bukan hanya tentang kerja dan target. Mungkin bahwa ada bagian dari diriku yang tertinggal di sungai, dan hari ini aku datang menjemputnya kembali. Dan mungkin waktunya pelan-pelan kembali. Kembali berjalan, kembali teringat, kembali berkeringat, kembali menyentuh air yang mengalir alami. Kembali mendekatkan diri, bukan hanya ke sungai, tapi ke hidupku itu sendiri. Itu ya seru ya. Semoga lah sungai kehidupan, sungai mengalir tetap ada dan kita tetap menjaganya bersama-sama. Bagaimana ceritamu? Ini ceritaku.